Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan hadapan Indonesia yang dewasa karena ada sesungguhnya warga negara yang dapat berkumpul dan melaksanakan observasi di kawasan Gunung Kaweri, Narmada. Kami melaksanakan observasi mengenai Subak yang merupakan inti kata dari ajaran Weda melalui konsep Trihita Karana dalam kehidupan masyarakat kami. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua dan dapat memahami pentingnya untuk menjaga keharmonisan dari hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Bagaimana telah diajarkan dalam konsep Trihita Karana. Halo, di sini saya akan menjelaskan pengertian Weda. Weda adalah kitab suci umat Hindu yang menjadi sumber ajaran atau pedoman hidup. Weda dibagi menjadi dua, ada Weda Sruti dan Weda Smarti. Weda Sruti yaitu wahyu suci Hindu yang diterima langsung oleh para maharshi. Contohnya seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Adapun Weda Smarti yaitu kitab yang disusun berdasarkan ingatan atau penjelasan para resi terhadap Sruti. Contohnya seperti Manawa Dharma Sastra, Itihasa, Purana, dan Bhagavad Gita. Terima kasih. Trihita Karana yang berasal dari bahasa Sanskerta. Tri yang artinya tiga, Hita yang artinya kebahagiaan atau kesejahteraan, dan Karana yang artinya penyebab. Di Trihita Karana adalah tiga penyebab terjadinya kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan. Trihita Karana terdapat tiga bagian. Yang pertama ada parayangan. Parayangan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Diwujudkan dengan cara melakukan kegiatan agama dengan rutin, mengikuti upacara keagamaan, dan belajar agama dengan ikhlas mungkin. Yang kedua ada pawangan. Pawangan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Diwujudkan dengan cara menghormati sesama teman, menghormati perbedaan, dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga ada palemhan. Palemhan adalah hubungan manusia dengan lingkungan atau alam semesta. Diwujudkan dengan cara membersihkan lingkungan, bergotong royong, dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Penjelasan mengenai konsep Trihita Karana sejalan dengan Weda. Pertama ada pahyangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam Weda menekankan pentingnya yatnya, yaitu persembahan suci sebagai bentuk bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Hal ini sejalan dengan konsep Trihita Karana, yaitu keharmonisan manusia dengan Tuhan melalui persembahyangan dan upacara yatnya. Kedua, ada pawangan, yaitu hubungan sesama dengan manusia. Dalam Weda mengajarkan dharma, yaitu kebenaran dan kewajiban moral, dan satya, yaitu kejujuran. Hal ini sejalan dengan konsep Trihita Karana yang menekankan keharmonisan manusia dengan masyarakat, seperti gotong royong, menghindari perselisihan, dan saling menghormati. Ketiga, ada palemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam. Dalam Weda mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Ida Sang Hyang Widiwasa yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal ini sejalan dengan konsep Trihita Karana yang menekankan bahwa manusia wajib menjaga dan melestarikan alam agar tercipta keseimbangan hidup. Jadi, konsep Trihita Karana sejalan dengan Weda. Keduanya sama-sama menekankan keseimbangan hidup yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu Tuhan, sesama manusia, dan alam. Palemahan dalam pengaliran Subak. Palemahan adalah konsep hubungan harmonis antara manusia dengan alam atau lingkungan. Dalam pengaliran Subak, contoh penerapannya mengikuti yang pertama, yaitu pembagian air adil menggunakan temuku. Petani membuat temuku atau bangunan pembagi air untuk membagi air sungai ke sawah-sawah secara proporsional. Ini adalah bentuk manusia memanfaatkan air secukupnya tanpa merusak atau menguras sumber air alami.
kedua yaitu pemeliharaan dan pembersihan saluran air. Petani secara berkala bergotong royong membersihkan saluran irigasi dari sampah, lumpur, dan rumput liar agar air mengalir secara lancar dan mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang ketiga yaitu sistem pengaliran bertingkat atau terasering. Pengaliran air dirancang untuk mengikuti kontur tanah lereng bukit dari atas ke bawah. Manusia menyesuaikan diri dengan bentuk alam tanpa merusak struktur tanah sehingga mencegah terjadinya tanah longsor. Keempat yaitu menjaga kebersihan air irigasi. Petani tidak membuang limbah ataupun bahan kimia berbahaya lainnya ke dalam aliran irigasi agar air mengalir ke sawah lain tetap bersih dan ekosistem tanah seperti cacing dan mikroba tanah tetap lestari. Subak adalah sistem irigasi tradisional masyarakat Bali, di mana subak digunakan untuk mengatur perairan air ke sawah. Selain itu dapat diartikan sebagai organisasi petani yang bekerja sama dalam mengurus lahan pertanian tersebut. Melalui subak ini, para petani bisa bekerja sama membagi jadwal, tanam, pengairan, dan beberapa masalah lagi yang ada di lahan pertanian tersebut. Sistem ini mengajarkan nilai gotong royong, kerjasama, kebersamaan, dan tanggung jawab. Subak adalah warisan budaya Bali yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem irigasi, tetapi mencerminkan nilai-nilai agama, kebersamaan, dan keseimbangan antara manusia, tumbuhan, dan Tuhan. Oke teman-teman, di sini saya akan mewawancarai petani yang ada di Pura Kaweri Narmada mengenai sistem subak. Permisi Pak, Apa dek? boleh minta waktunya sebentar? Ya. Baik Pak, saya akan memberikan Bapak beberapa pertanyaan mengenai sistem subak di sini. Mohon dijawab ya Pak. Iya dek. Pertama, saya akan bertanya, bagaimana sistem subak di sini diatur agar para petani mendapatkan jatah secara adil? Sistem subak di sini diatur secara adil dengan aturan tek-tek dan sistem hilir air di bawah pengawasan PKSN. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana petani di sini menerapkan konsep Trihita Karana dalam kegiatan sehari-hari? Kami menerapkan konsep Trihita Karana dengan mengadakan upacara keagamaan sebelum menanam padi. Yang kedua, kami melakukan gotong royong dengan petani lain untuk membersihkan irigasi. Dan yang ketiga, membersihkan air sawah dari sampah plastik. Pertanyaan ketiga, apa peraturan yang ada pada sistem subak ini dan apa dampaknya kalau peraturan tersebut dilanggar? Peraturan di sini yaitu mengambil air secara bergiliran, jika tidak sanksinya akan terkena teguran atau denda uang. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan jawabannya. Oke, sama-sama dek. Berdasarkan materi dan hasil observasi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa subak bukan hanya sistem irigasi tradisional, tetapi juga merupakan wujud nyata penerapan ajaran Weda melalui konsep Trihita Karana. Dalam subak, tercermin keharmonisan hubungan manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa melalui berbagai upacara keagamaan, hubungan antar sesama petani melalui kerjasama dan musyawarah, serta hubungan manusia dengan alam melalui pengelolaan air dan lingkungan secara bijaksana. Oleh karena itu, subak menjadi warisan budaya yang memiliki nilai religius, sosial, dan lingkungan yang patut dijaga serta dilestarikan. Demikian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian edisi materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya. Saya tutup dengan